Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah adik-adik, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Nah adik-adik, coba perhatikan. Nah adik-adik, kita telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Nah keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Nah adik-adik perhatikan di halaman 49. Di situ ada bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Ayo membaca. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggi masyarakat adat biasanya kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut dirinya dengan Urang Kanekes. Nah, dalam bahasa Sunda, urang berarti orang ya. Selanjutnya, masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, kelompok Tantung dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Nah, kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeo. Nah, masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Nah, sedangkan kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenakan teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, pada gambar beginilah bentuk dari masyarakat suku Baduy Luar ya. Kemudian begini bentuk rumah adat dari suku Baduy atau suku Kanekes. Nah, selanjutnya, ayo kita menjawab bersama di halaman 51. Adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Nah, adik-adik, tidak ada ya persamaan karena suku Baduy Dalam memegang tradisi nenek moyang yang cenderung tertutup. Sedangkan kesamaan terletak pada suku Baduy Luar yang telah mengenal teknologi dan pengetahuan yang sama dengan suku bangsa pada umumnya. Nah, adik-adik, itulah perbedaan dari suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar ya. Kalau Dalam tidak mengenal teknologi, kalau suku Baduy Luar sudah mengenal teknologi dan menggunakan pakaian-pakaian yang modern. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan menuliskan kata sulit dari teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, adik-adik perhatikan di halaman 51. Di sini Bapak akan tampilkan jawabannya dan mengetahui apa-apa saja artinya. Nah, yang pertama, tradisi. Apa sih itu tradisi? Ternyata tradisi itu adalah kebiasaan turun-menurun yang masih dijalani oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, alat elektronik. Apa sih itu alat elektronik? Nah, alat elektronik adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Nah, adik-adik, semua peralatan yang menggunakan listrik itu adalah alat elektronik. Kemudian, yang ketiga, alat transportasi. Nah, apa sih artinya? Artinya adalah alat atau kendaraan untuk pengangkutan, seperti motor, mobil, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat, alas kaki. Nah, artinya adalah penutup telapak kaki. Biasa disebut sendal, sepatu. Kemudian yang kelima, teknologi, artinya sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, adik-adik, itu dia beberapa kata sulit yang ada pada bacaan dan artinya. Nah, adik-adik, selanjutnya perhatikan di halaman 51. Ini dia tugas pertama adik-adik, yaitu mencari pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, dan 4 pada bacaan Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, adik-adik masih ingat kan bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Nah, pokok pikiran itu biasa terletak di awal, di akhir, atau di tengah. Tetapi pada umumnya biasa terletak di awal. Nah, adik-adik silahkan dikerjakan, tulis di buku tematiknya. Nah, ini dia tugas satunya ya. Baik, selanjutnya perhatikan. Dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, adik-adik telah mengetahui budaya suku Baduy ya. Nah, baik, perhatikan di halaman 53, ayo kita mencoba. Nah, adik-adik bisa lakukan di rumahnya ya. Yang pertama, tutuplah pintu dan jendela ruang kamar serta gorden jika ada. Yang kedua, coba nyalakan lampu di ruang kamar dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruang kamar adik-adik? Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kamar akan menjadi terang. Nah, kenapa bisa terang? Karena dibantu dengan lampu. Ketiga, coba padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di dalam kamar adik-adik? Nah, yang akan terjadi adalah gelap. Nah, kenapa bisa menjadi terang dan gelap? Karena dibantu dengan lampu. Nah, adik-adik perhatikan. Apa sih yang menyebabkan lampu bisa menyala? Yaitu karena adanya aliran listrik sehingga lampu tersebut menyala. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Ya, karena tidak ada aliran bahan bakar yang membuatnya menyala. Contoh bahan bakarnya kayak aliran listrik ya. Nah, adik-adik perhatikan kembali. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, adik-adik, saat arus listrik mengalir melewati lampu, nah lampu akan menyala. Nah, begitulah adik-adik arus listrik sehingga lampu bisa menyala. Baik adik-adik, selanjutnya di halaman 53 masih ya. Nah, ayo mencoba. Nah, adik-adik coba perhatikan. Coba lakukan ini. Yang pertama, siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja atau lantai. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Nah, yang keempat, apa yang terjadi? Yang kelima, coba gosok-gosokkan penggaris pada rambut yang kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi? Yang ketujuh, coba ulangi kegiatan di atas beberapa kali. Nah, adik-adik coba lakukan yang pertama itu penggaris langsung diletakkan ke kertas-kertas yang telah dipotong-potong. Yang kedua, penggaris digosok-gosokkan dulu di rambut yang kering, lalu ditempelkan kembali. Apa yang terjadi? Nah, adik-adik perhatikan. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, dalam jumlah yang sama, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut yang kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Nah, adik-adik, akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi permuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, nah, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Nah, sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Jadi yang pertama itu ketika kita langsung menempelkan penggaris ke kertas, maka kertas itu tidak akan menempel. Tetapi ketika penggaris itu digosok-gosokkan terlebih dahulu di rambut, baru ditempelkan di kertas, maka kertas itu akan menempel. Nah, adik-adik, selanjutnya di halaman 54, ayo membaca. Nah, adik-adik, sini ada bacaan listrik statis dan listrik dinamis. Yang mana sih tuh adik-adik listrik statis dan listrik dinamis? Makanya baca bacaannya di halaman 54 dulu.
Nah, adik-adik, muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut yang kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Nah, gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, maka kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Nah, akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Intinya, listrik statis itu adalah listrik yang berlangsung hanya sementara. Nah, kemudian jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Nah, listrik dinamis di sini adalah listrik yang terjadi karena adanya aliran muatan listrik. Nah, listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, adik-adik, saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, maka artinya tidak terjadi aliran listrik. Nah, adik-adik, itu dia listrik statis dan listrik dinamis. Nah, selanjutnya tugas kedua, silakan adik-adik tuliskan di buku tematiknya. Dilanjutkan di bagian bawah tugas 1. Nah, ini dia tugas keduanya, yaitu menjawab apa itu listrik statis. Kemudian apa itu listrik dinamis? Silakan dicari jawabannya di bacaan listrik statis dan listrik dinamis di halaman 54. Nah, adik-adik, silakan dikerjakan ya. Baik, untuk hari ini kita tarik kesimpulan, yaitu kita telah mengetahui informasi tentang orang Kanekes suku Baduy. Kemudian kita telah mengetahui pengertian listrik statis dan listrik dinamis. Nah, adik-adik, itu dia ya. Jadi tugasnya itu ada dua. Yang pertama, mencari pokok pikiran paragraf 1, 2, 3, dan 4 pada bacaan orang Kanekes si suku Baduy. Kemudian dilanjut tugas keduanya, yaitu menjawab pertanyaan apa itu listrik statis dan apa itu listrik dinamis. Bisa dilihat di bacaan halaman 54. Baik adik-adik, paham ya untuk hari ini? Nah, untuk hari ini sekian. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.